senang sekali saya Rizky Ramadhani kembali menyapa Anda di Sapa UMKM. Kali ini saya berada di Perumahan Masyeba Blok U nomor 1, lokasi produksinya Tamban Menari. Anda penasaran? Yuk ikuti saya hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Di kota Batam, aroma laut bukan hanya mengisi udara, tapi juga menjadi peluang usaha. Ikan tamban menari, UMKM lokal mengubah hasil tangkapan laut segar menjadi produk berkualitas yang disukai banyak orang. Dari tangan-tangan kreatif pelaku UMKM, keripik tamban menari menjadi cemilan khas Batam yang merupakan simbol kegigihan dan inovasi wirausaha Batam. Di sebuah perumahan sederhana di kawasan Batu Aji, tepatnya di Perumahan Masyeba Blok U nomor 1, berdiri usaha kecil yang kini memberi arti besar. Usaha itu bernama Tamban Menari, milik seorang perempuan tangguh bernama Dewi Ayu atau yang akrab disapa Bu Bana. Dari rumah yang tampak biasa inilah lahir sebuah produk khas Batam yang kini dikenal luas, keripik ikan tamban menari. Di dalam sini, nah ini Pak. Ini ya? Ya. Ini varian apa Bu? Ini yang original. Variannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan usaha ini bermula pada masa pandemi COVID-19 saat kondisi ekonomi banyak keluarga terpuruk. Dewi menghadapi situasi sulit, suami sakit, anak-anak butuh biaya sekolah, dan penghasilan keluarga menurun drastis. Dari kondisi ini, ia memutuskan untuk bangkit melalui usaha kuliner. Waktu itu COVID ya Mbak, jadi saya lebih ke meningkatkan ekonomi keluarga. Karena waktu itu COVID itu kan terpuruk ya Mbak, jadi semua ekonomi udah lemah gitu kan. Jadi saya harus meningkatkan ekonomi keluarga, di mana waktu itu suami saya lagi sakit ya, kena stroke ringan, terus kemudian juga anak-anak butuh untuk biaya sekolah. Jadi saya usaha kuliner gitu Mbak, dan saya anggap kuliner itu yang paling cepat diterima masyarakat. Usaha Tamban Menari resmi berdiri pada Agustus 2020. Dengan semangat, ia memilih ikan tamban sebagai bahan utama. Alasannya sederhana, ia ingin memberdayakan para nelayan di Batam dan pulau-pulau sekitarnya. Kalau motivasi saya sebenarnya yang pertama Mbak, itu ingin meningkatkan ekonomi nelayan, karena saya memang awalnya membantu nelayan yang ada di pulau-pulau di sekitar Batam itu, yang semula mereka ke pasar tradisional, cuman omsetnya nggak tentu, nggak tiap hari ada omset. Jadi saya naikin kelas ke pangsa pasar oleh-oleh. Jadi karena sudah cantik begini kan, ke pangsa pasar oleh bisa diterima. Nah itu, jadi tiap bulan mereka ada omset. Gitu kan. Boleh ikut coba nggak Bu untuk produksi ikan tamban menari? Boleh. Kini, ikan tamban yang dulunya hanya dianggap ikan murah telah menjelma menjadi produk khas bernilai tinggi. Dari pasar tradisional, tamban menari naik kelas ke pangsa pasar oleh-oleh, bahkan menembus supermarket. Produk tamban menari hadir dalam 3 varian: keripik ikan tamban original, tamban sambal lada merah, dan tamban sambal ijo. Masing-masing punya cita rasa unik, gurih alami, pedas menggoda, hingga segar khas cabai hijau yang disukai wisatawan Malaysia. Kenapa nggak bisa ikan ini bisa mempunyai nilai jual tinggi gitu? Jadi yang semula jadi murah, ya ikan murah karena buat umpan, jadi bisa karena bernilai jual tinggi, dan sebenarnya gizinya juga tinggi Mbak gitu. Oke, yang pertama sih yang ini original ya Mbak, saya sebut ikan keripik ikan tamban gitu, karena dia original, jadi bisa buat lauk, buat cemilan gitu. Sambal ladu, tamban sambal ladu. Nah ini untuk yang suka pedes gitu, yang suka pedes, jadi mereka bisa nikmat lah gitu. Adalah sambal ijo. Nah kalau yang sambal ijo ini ya
Kalau kadang-kadang orang kan kalau yang merah sudah pernah gitu, jadi mau nyoba yang hijau itu. Saya ini kan asinnya. Apresiasi terhadap UMKM Tamban Menari datang dari banyak pihak, termasuk anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin. Ia ingin UMKM seperti Dewi Ayu atau Bu Bana mendapat perhatian dari pemerintah Kepri, khususnya Kota Ini saya Batam. coba. Ini renyah, kriuk. Ya, kami mendorong agar produk ini, UMKM ini bisa terus berkembang. Kami akan bantu apapun itu ya permodalannya, karena sekarang ada advokasi dari pemerintah provinsi terkait dengan pemodalan tanpa bunga, ya pinjaman tanpa bunga yang memang bunganya dibayar oleh pemerintah provinsi. Kemudian juga kami berharap nih selalu berinovasi terus, dan ini bisa kerjasama bukan hanya di wilayah Batam, Kepri maupun Nusantara, tetapi internasional. Mudah-mudahan ini dari Konjen Johor, kemudian juga dari Duta Besar Singapura, tentu kalau sudah melihat ini bisa membantu untuk dipasarkan di wilayah sana, dan tentunya saya yakin pelaku UMKM ini siap untuk sampai ekspor. Tidak standar ya, karena saya nggak pakai sarung tangan, tapi tentu ini. Meski demikian, Dewi Ayu masih menyimpan harapan besar. Ia berharap pemerintah bisa memberikan keringanan pajak bagi UMKM, serta bantuan peralatan produksi modern agar kapasitas bisa ditingkatkan. Harapan saya sih ke pemerintah, yang pertama adalah masalah pajak. Kalau bisa UMKM itu dibantu supaya bisa keluar betul kita UKM ini sudah dibantu dari pemerintah, sudah khusus UKM binaan Disperindak itu sudah turun dari 18,5% jadi 11%, tapi menurut customer itu masih terlalu tinggi gitu. Jadi untuk bersaing dengan produk-produk yang kita keluar Batam, terutama yang nasional ya, ke Jakarta, ke Surabaya, nah kita terhambatnya di pengiriman. Itu harapannya ya dibantu masalah pajak ini, kalau untuk UKM bisa ada dispensasi khusus lah. Kisah UMKM Tamban Menari bukan hanya tentang perjuangan seorang ibu rumah tangga yang bangkit dari keterpurukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana produk lokal bisa menjadi identitas daerah. Nah pemirsa, inilah hasil dari produksi ikan Tamban Menari hari ini. Cukup sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama.